Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu semua? Semoga di pagi yang penuh rahmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan, dan umur yang barokah bagi kita semua, khususnya Bapak Ibu di usia yang semakin mulia. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya Dr. Aisyah Rahma selama lebih dari 15 tahun mendampingi ribuan pasien lansia dari berbagai daerah. Hampir setiap pekan, saya mendengar keluhan yang sama. Dok, saya sering terbangun tengah malam karena harus ke kamar mandi. Badan rasanya lemas tidur, tidak nyenyak pagi pun jadi cepat lupa. Tahukah, Bapak dan Ibu sering pipis malam, bukan sekadar repot bolak-balik ke toilet. Ini bisa jadi tanda bahwa ginjal kita kelelahan, gula darah naik turun, atau tekanan darah tidak stabil. Namun, kabar baiknya, solusi seringkali bukan obat mahal. Jawabannya ada di piring makan kita sendiri. Dalam video ini, saya ingin berbagi 6 sayuran sederhana, murah mudah ditemukan, tapi khasiatnya luar biasa untuk membantu tidur lebih nyenyak, menenangkan kandung kemih, dan mendukung kesehatan ginjal kita. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya sayangi, sering bangun malam untuk buang air kecil memang terdengar sepele. Banyak orang bilang, wajar kan sudah tua? Padahal, kalau kita mau jujur, kondisi ini bisa menjadi tanda bahaya yang sering diabaikan. Saat kita tidur tubuh, seharusnya beristirahat penuh organ seperti ginjal dan kandung kemih, juga butuh waktu untuk tidur. Namun, jika gula darah tidak stabil, ginjal terpaksa lembur membuang kelebihan gula melalui urin. Hasilnya, Bapak Ibu terbangun berkali-kali tidur, terpotong badan pun tidak segar esok harinya. Bukan hanya itu, pipis malam juga sering berkaitan dengan tekanan darah yang tidak terkontrol atau adanya penumpukan cairan di tubuh. Cairan ini menumpuk di kaki saat duduk atau berdiri seharian, lalu berpindah ke kandung kemih saat kita tidur terlentang. Akibatnya, rasa ingin buang air kecil muncul berkali-kali di tengah malam. Kalau ini terus dibiarkan, dampaknya bukan hanya ke ginjal, tapi juga ke jantung dan daya ingat. Banyak pasien saya mengeluh cepat lupa, gampang marah, badan lemas, padahal masalahnya bermula dari tidur malam yang selalu terganggu. Karena itu, Bapak Ibu jangan pernah anggap remeh. Mulailah dari hal sederhana, perbaiki pola makan, jaga asupan, air, pilih sayuran yang tepat. Insya Allah, dengan izinnya tidur bisa kembali pulas tanpa repot bangun ke toilet. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah mendampingi ribuan pasien lansia lebih dari 15 tahun, saya semakin yakin bahwa solusi terbesar kadang datang dari dapur paling sederhana di rumah kita. Banyak orang terburu-buru cari obat mahal, vitamin import, atau suplemen yang belum tentu cocok. Padahal, tubuh kita lebih suka sesuatu yang alami, lembut, dan mudah diserap. Dalam Islam sendiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan pola makan sederhana, banyak sayur dan buah segar. Prinsipnya satu, menjaga apa yang masuk ke mulut, sama pentingnya dengan menjaga doa di lisan. Sayuran bukan hanya pengisi piring, tetapi sumber serat, mineral, vitamin, dan senyawa alami yang bekerja menenangkan organ dalam termasuk ginjal dan kandung kemih. Dengan memilih jenis sayur yang tepat, Bapak Ibu bisa membantu ginjal bekerja lebih ringan, menstabilkan gula darah, dan mengurangi kelebihan cairan yang bikin kita bolak-balik ke toilet. Prinsipnya sederhana, makan sayur ini tidak harus banyak, tetapi rutin. Cukup 3-4 kali seminggu diolah
Dengan cara sederhana, rebus sup bening tumis ringan. Hasilnya insya Allah akan terasa pelan-pelan, tidak instan, tapi menyeluruh. Jadi, jangan pernah remehkan isi dapur Bapak Ibu. Labu siam, timun, bayam, kol daun katuk, mending sayuran kampung yang mudah ditanam murah di pasar tradisional, tapi khasiatnya kelas dunia. Mulai dari sendok pertama, kita sedang merawat tidur nyenyak yang sering kita rindukan. Sayur 1, labu siam. Sayur pertama yang sering saya rekomendasikan kepada pasien lansia saya adalah labu siam. Banyak orang meremehkan labu siam karena harganya murah tumbuh liar di kebun belakang atau cuma dianggap pelengkap sayur bening. Padahal kalau kita lihat lebih dalam, labu siam ini bisa jadi penyelamat tidur malam. Labu siam rendah kalori, tinggi air, dan kaya serat larut. Kombinasi ini sangat ramah bagi ginjal lansia. Kandungan kalium di dalamnya membantu tubuh membuang kelebihan natrium inilah yang sering bikin cairan menumpuk di kaki lalu pindah ke kandung kemih waktu kita tidur terlentang. Hasilnya, Bapak Ibu terbangun berkali-kali hanya untuk ke kamar mandi. Selain itu, serat larut dalam labu siam memperlambat penyerapan gula di malam hari. Ini sangat penting. Kalau gula darah stabil ginjal, tidak perlu lembur membuang gula lewat pipis. Ini sebabnya banyak pasien diabetes yang saya dampingi, saya anjurkan makan labu siam rebus secara rutin. Labu siam juga mengandung vitamin C dan folat yang mendukung regenerasi sel dan menjaga saluran kemih tetap sehat bebas peradangan. Banyak lansia yang sering ngompol ringan atau kebelet tiba-tiba, padahal bisa dicegah dengan pola makan yang benar. Saya masih ingat seorang pasien saya di Magelang, Ibu Sri, usia 70 tahun. Beliau dulu setiap malam terbangun 3-4 kali. Setelah rutin makan labu siam rebus campur wortel, tiap malam sekarang hanya bangun sekali, bahkan kadang tidur nyenyak sampai subuh. Semua tanpa obat mahal. Cara mengolahnya pun sederhana. Rebus labu siam dengan sedikit wortel jagung dan sedikit daging ayam. Rasanya ringan hangat di perut dan menenangkan. Bisa juga ditumis dengan bawang putih jahe, sedikit garam. Mudah murah tapi manfaatnya luar biasa. Sayur 2, timun sayuran kedua yang ingin saya kenalkan hari ini adalah timun atau ketimun. Banyak orang salah sangka dan takut makan timun karena dikira bikin sering pipis. Padahal kalau tahu cara mengonsumsinya dengan benar, timun justru bisa jadi penyelamat tidur malam kita. Timun itu 95% air. Memang dia punya sifat diuretik alami, artinya membantu tubuh membuang kelebihan racun dan garam. Tapi rahasianya ada pada waktu konsumsi. Kalau Bapak Ibu makan timun di siang atau sore hari, timun membantu membersihkan ginjal lebih awal. Malamnya tubuh sudah bersih, kandung kemih tidak terbebani, tidur pun lebih tenang. Selain itu, timun rendah karbohidrat sehingga sangat baik untuk menjaga kadar gula darah tetap stabil. Karena seperti yang sudah saya jelaskan, lonjakan gula darah di malam hari adalah penyebab utama kenapa ginjal kita lembur, bekerja keras, dan akhirnya membuat kita bolak-balik pipis. Tidak hanya itu, timun mengandung flavonoid antioksidan alami yang membantu meredakan peradangan di ginjal dan saluran kemih. Banyak pasien saya yang sering mengeluh pinggang pegal atau panas setelah buang air kecil. Itu tanda peradangan ringan yang sering diabaikan. Timun bisa membantu meredakan gejala itu pelan-pelan. Contohnya, salah satu pasien saya di Bandung, Pak Umar, usia 68 tahun. Beliau diabetes dan sering pipis malam 4-5 kali. Setelah saya sarankan minum air infus timun dengan daun mint tiap sore tidur, beliau jadi lebih nyenyak. Sekarang, rata-rata hanya bangun 1-2 kali saja. Cara konsumsi timun juga gampang.
Bisa dibuat salad iris, tipis-tipis campur minyak zaitun, jeruk nipis daun kemangi. Atau potong-potong masukkan ke air minum sore, hari racun, keluar sebelum tidur. Mudah segar murah, tapi manfaatnya tidak main-main. Sayur 3, bayam sayuran ketiga, yang tidak kalah hebat adalah bayam. Banyak orang hanya mengenal bayam sebagai sayur bening sehari-hari. Tapi, kalau Bapak Ibu tahu, rahasianya bayam bisa jadi penenang alami gula darah dan pelindung ginjal. Bayam kaya akan magnesium, salah satu mineral penting untuk membantu hormon insulin bekerja lebih optimal. Kalau insulin bekerja baik, kadar gula darah tetap stabil. Ingat ya Bapak Ibu, gula darah yang melonjak di malam hari adalah penyebab utama ginjal dipaksa kerja keras membuang kelebihan gula melalui pipis. Jadi, makan bayam sama artinya dengan memberi rem alami pada lonjakan gula. Selain magnesium, bayam juga tinggi serat larut. Serat ini memperlambat penyerapan karbohidrat dari makanan lain, misalnya nasi putih atau mie, sehingga gula darah tidak cepat naik. Tambah lagi bayam mengandung vitamin A dan C yang berfungsi sebagai antioksidan, melawan peradangan ringan di ginjal, jantung, dan saraf. Ini sangat penting karena peradangan ringan sering tidak terasa, tapi pelan-pelan melemahkan fungsi organ. Saya punya kisah nyata. Seorang kakek di Yogyakarta, Pak Darto, usia 72 tahun. Dulu beliau bangun 4-5 kali setiap malam hanya untuk ke toilet. Setelah rutin makan sup bayam campur daging cincang dan bawang putih seminggu 3 atau 4 kali tidur, beliau jauh lebih pulas. Sekarang rata-rata hanya bangun sekali, bahkan sering tidur nyenyak sampai subuh. Cara makan bayam juga fleksibel. Bapak Ibu bisa masak bayam sebagai sup bening dengan daging ayam atau daging sapi cincang. Bisa juga dibuat salad dengan yogurt sedikit atau smoothie dengan pisang dan chia seed. Tapi cara paling mudah, tetap direbus sebentar, gizinya tetap terjaga, perut pun nyaman. Sayur 4 kol. Sayur keempat yang sering saya sarankan untuk pasien lansia adalah kol hijau muda atau sering kita sebut kol play di dapur rumah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kol cuma sayur biasa. Justru disitulah keistimewaannya. Kol sederhana, murah, mudah ditemukan, tapi khasiatnya menenangkan sistem tubuh yang lelah di usia senja. Kol memiliki sifat alami yang dingin dan kaya serat halus. Serat ini membantu tubuh membuang kelebihan garam dan cairan secara lembut, tanpa memaksa ginjal bekerja terlalu keras. Hasilnya, tekanan darah perlahan lebih stabil, kaki tidak mudah, bengkak kandung kemih pun tidak cepat penuh di malam hari. Selain itu, kol memiliki indeks glikemik rendah, artinya tidak membuat lonjakan gula darah drastis. Ini sangat penting untuk Bapak Ibu yang punya riwayat diabetes. Gula darah stabil, tidur pun lebih nyenyak. Saya punya pasien di Semarang, Ibu Aminah, 67 tahun. Awalnya, beliau hanya makan kol karena ingin diet rendah kalori. Tapi, setelah rutin makan sup kol dengan wortel, beliau merasa tidurnya lebih dalam dan jarang terbangun malam. Cara memasak kol juga mudah. Bisa direbus, dicocol sambal jahe agar hangat di perut, atau dibuat sup bersama tahu wortel sedikit daging cincang. Kalau mau lebih modern, iris kol tipis seperti mie tumis ringan dengan bawang putih oregano atau daun kemangi. Teksturnya lembut ringan, di perut cocok untuk gigi lansia yang mulai lemah. Sayur 5 daun katuk sayur kelima yang sering saya temukan tumbuh di pagar rumah tapi sering diremehkan adalah daun katuk. Banyak orang hanya tahu daun katuk bermanfaat untuk melancarkan ASI bagi ibu menyusui. Padahal bagi lansia, daun katuk juga luar biasa, membantu menenangkan kandung kemih dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Daun katuk kaya
kalium mineral penting yang membantu membuang kelebihan natrium. Artinya, cairan tidak menumpuk berlebihan di tubuh kaki, tidak mudah bengkak kandung kemih pun tidak cepat penuh. Selain itu, daun katuk juga mengandung magnesium yang membuat otot kandung kemih lebih rileks. Ini membantu mengurangi rasa kebelet tengah malam yang sering mengganggu tidur. Saya teringat Tante Nani di Sukabumi usia 72 tahun. Beliau sering mengeluh harus ke toilet 3-4 kali tiap malam. Setelah saya sarankan makan sayur bening daun katuk 3 kali seminggu dipadukan dengan jagung manis atau wortel, kini beliau bisa tidur nyenyak sampai subuh. Badan pun lebih ringan saat bangun. Cara memasak daun katuk pun sederhana. Rebus sebentar jadi sayur bening tumis dengan bawang putih sedikit kecap atau direbus dengan jahe dan serai jadi teh hangat sebelum tidur. Rasanya ringan nyaman, di perut efeknya terasa perlahan tapi nyata. Sayur 6. Mending, sayur terakhir yang sering saya rekomendasikan tapi sering diremehkan adalah mending atau banyak orang menyebutnya bayam-bayaman. Teksturnya lembut, rasanya sejuk, sangat cocok untuk bapak ibu yang perutnya sering kembung atau susah tidur karena metabolisme melambat. Mending kaya serat larut, vitamin E dan mangan. Kombinasi ini membantu menjaga gula darah tetap stabil, meredakan iritasi ringan di saluran kemih, dan menjaga tubuh tetap terhidrasi alami. Kalau tubuh cukup cairan, tidak ada kelebihan garam yang menumpuk bengkak berkurang kandung kemih pun tidak cepat penuh saat tidur. Banyak pasien saya senang karena mending mudah diolah. Bisa jadi sayur bening dengan kepiting atau udang segar direbus, lalu dicocol sambal jahe, atau ditumis ringan dengan bawang putih dan sedikit kecap manis. Rasanya lembut di lidah, perut pun nyaman. Kuncinya hanya satu, rutin dan konsisten. Tidak perlu makan mending tiap hari, cukup 3-4 kali seminggu. Bapak ibu akan merasakan tidur malam lebih nyenyak, bangun pagi, badan terasa lebih ringan dan segar. Jangan remehkan sayur halaman rumah. Seringkali justru di sanalah Allah titipkan berkah kesehatan kita. 6 sayur sederhana ini, labu siam, timun bayam, kol daun katuk, dan mending semuanya bukan obat mahal, bukan suplemen impor. Semuanya tumbuh di kebun kita, dijual di pasar tradisional, dan mudah sekali diolah di dapur sederhana. Hanya dengan rutin menambahkan ke piring makan malam. Insya Allah, Bapak Ibu bisa membantu ginjal beristirahat, menstabilkan gula darah, dan membiarkan tubuh tidur lebih pulas. Ingatlah, tidur nyenyak bukan sekadar mimpi, tapi hak setiap orang termasuk di usia senja. Mulailah dari sendok pertama, perlahan, tapi pasti tubuh Bapak Ibu akan berterima kasih. Kalau Bapak Ibu merasa tips ini bermanfaat, silakan tulis komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami.